emang gajinya gede sampai mau tuh. Nah ini kan motivasi nih buat kalian nih ya kan yang bingung mau kerja apa. Boleh lah dibuka kali ya. Gajinya tuh berapa sih emang? Sebenarnya nanya gaji tuh nggak sopan. Kalau yang ditanya gajinya kecil. Oh, itu rumusnya ternyata. Jadi kalau yang ditanya gajinya gede mah sopan-sopan aja sih. Waktu itu saya ya sebulan tuh bisa nyampe. Yo, halo teman-teman semua, balik lagi di Jepang Unsensor, informatif, menarik, dan tanpa blur. Nah, tagline-nya gitu ya? Iya, tagline-nya nggak pernah diubah, jelek ya kan? Nah, kali ini Jepang Unsensor lagi-lagi nih, kita bawa agen premium lagi. Tapi ini bener, produknya impor dari Jepang ya kan? Udah diakui ya, diakreditasi dari Jepang selama 3 tahun. Nah, sebenarnya kenapa bikin narasumber kita kali ini spesial? Kita bakal ngobrol-ngobrol nih, karena dia pernah kerja di Jepang selama 3 tahun. Iya. 3 tahun, bayangin. Nggak cuma sebulan, 2 bulan, tapi 3 tahun ya kan. Bener-bener jadi Bang Toy katanya nggak bisa pulang dari Jepang ya kan selama 3 tahun. Benar. Bukan Bang Toy. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya kita serahin aja nih. Mungkin sebutin dari nama dulu sekarang pekerjaannya apa sih ya kan? Enggak, sebelumnya kita kenal di mana dulu nih? Iya itu penting ya kan. Jadi teman-teman kita itu iseng-iseng nih kita nyari teman collab kan. Nah sampai satu titik kita nemuin nih kayaknya ada nih IG nih akunnya menarik gitu ya kan. Menarik dari sisi keasikannya dapet tapi banyak edukasinya juga. Walaupun banyak nyindir-nyindir juga nih untuk kehidupan mahasiswa Jepang nih. Namanya Manga Siswa Jepang. Mungkin kalian yang tertarik tuh bisa banget untuk follow, buat nge-share, buat nge-like. Dijamin deh kontennya asik banget. Bener-bener asik banget. Tuh parah banget sih. Asik banget, sumpah. Bagus. Itu sih. Nama saya Hutan. Saya admin ya berarti ya. Di Manga Siswa Sajep saya admin. Kalau di Mahasiswa Sajep saya tuh dikenal dengan admin misterius. Buset. Kenapa tuh? Karena kontradiktif aja sih sebenarnya, teman-teman tahu semua adminnya saya. Tapi saya sok-sok misterius gitu. Makanya admin misterius. Soalnya kontradiktif kan menimbulkan suatu kelucuan. Oh. Kalau suatu yang kontradiktif. Iya. Beda ya. Biasanya pakai wig ya kan. Sekarang nggak pakai wig, pakai topi sekarang. Wig tuh khusus konten OCT Hutam Sensei. Nah, itu boleh banget tuh. Jadi konten yang itu tuh untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan sih. Jadi biasanya kan ada yang nanya tuh lewat DM atau lewat, kalau di fanpage kan Messenger ya. Betul. Biasanya dijawab di OCT Hutam Sensei walaupun pertanyaannya tolol-tolol emang. Pokoknya asik banget deh pokoknya, bener. Masa ada yang nanya kayak gini coba? Bang, ajarin saya bahasa Jepang bang sampai bisa bang. Saya belajar bahasa Jepang itu waktu mau ke Jepang ya, ini berarti langsung masuk ya. Jadi waktu mau ke Jepang tuh, kita sebelum ke Jepang ya, kalian pun mungkin sama nanti kalau misalnya mau ke Jepang, kita tuh akan dididik dulu. Rata-rata sih 4 bulan sih, rata-rata 4 bulan secara intens. Itu saya waktu dulu ya, saya pribadi belajarnya itu setiap hari, Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Lalu ada tugas lagi dikerjain sampai jam 10 malam. Bangun lagi, selama 4 bulan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang kayak ngegampangin banget gitu ya, bang, ajarin gua bahasa Jepang sampai bisa bang. Iya. Iya. Siap ya kan. Siap tapi nggak siap gitu ya kan. Jadi ke Jepang tuh nggak sesusah yang kita pikirin sih. Tuh motivasi kecil ya kan. Kalau saya kan dulu pernah ke Jepang ya, itu berangkatnya via LPK. Itu gimana sih? Bisa diceritain lagi nggak tuh, Bang Hutam? Jadi kalau LPK yang rekrut saya dulu, itu namanya PIP. Sensor ya kan? Kalau dia tuh, karena LPK yang sudah besar ya, jadi dia bekerja sama dengan beberapa sekolah di Indonesia gitu. Dia kan pusatnya di Jakarta ya, tapi dia nyampe, saya kan orang Cirebon. Dia nyampe ke Cirebon gitu. Sampai ke daerah-daerah ya, Ben? Di Cirebon tuh setahu saya ya, ada 2 sekolahan yang kerja sama dia. Pertama SMK Negeri 1 Cirebonnya sama SMK Pelayarannya gitu. Jadi dia datang ke sekolah, dia ngadain seleksi. Nah yang lolos masuk ke pelatihan. Gitu. Tapi kenapa jadi
lu kepikiran gue pengen ke Jepang gitu. Lu kan masih SMA gitu. Kayaknya. Kenapa bisa lu lompatan gitu, wah ke Jepang gitu. Bukan karena wibu kan? Karena wibu. Oh, karena wibu juga ya kan? Jadi intinya mah karena saya waktu itu suka banget ya dengan hal berbau Jepang. Ikut eskul juga karate. Ikut eskul karate juga. Karena saya merasa di Jepang tuh 3 tahun di Jepang tuh akan lebih baik daripada 3 tahun di Indonesia. Kenapa saya bilang 3 tahun? Karena kalau untuk selamanya kayaknya di sini lebih asik. Jadi kalau 3 tahun doang ya, kayaknya di Jepang selain kita akan dapat pengalaman, selain kita akan mendapat sudut pandang baru, yang paling penting kita akan mendapat uang yang banyak. Jadi motivasinya emang duit sih waktu itu. Faktor ekonomi lah, faktor ekonomi. Jadi lu di LPK belajar 4 bulan dan itu dites bener-bener digembleng ya? Iya. Katanya kejem banget ya lu ya di LPK tuh? Ya bisa dibilang begitu. Jadi setiap minggu ya, hari Jumat itu ada ulangan pasti. Setiap Jumat itu ulangan. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu belajar, Jumat itu ulangan. Kalau nggak lolos, remedial sekali. Nggak lolos lagi, remedial lagi. Nggak lolos lagi, kita nggak akan diberangkatin. Konsekuensinya seperti itu. Nggak bakal diberangkatin, nggak ada pilihan lain itu selain nggak bisa berangkat itu? Nggak ada, itu emang apa ya, motivasi paling besar emang ancaman sih sebenarnya. Dan lu hebatnya lagi kata lu tadi, yang keterima itu, yang ngedaftar banyak dan lu salah satu yang keterima gitu, sedikit doang gitu bayangin. Nah kalau di sekolahan saya tuh banyak tuh yang daftar, ratusan lah. Nah waktu itu yang keterima cuma 4. Itu bangga setengah mati. Iya. Tapi ketika saya masuk ke LPK-nya, ke pelatihannya, di sekolah lain tuh nggak gitu. Di sekolah lain tuh belasan gitu yang keterima. Itu berarti sekolahan lu juga. jadi emang mungkin tidak masuk kualifikasi aja. Kita nggak bisa bilang misalnya ada orang yang nggak diterima di suatu tempat, itu karena dia jelek, bukan. Karena nggak masuk kualifikasi itu. Iya, mungkin di tempat lain dia lebih inilah. Jadi berapa lama tuh prosesnya untuk bikin proses kualifikasi segala macam? Ribet tuh tadi katanya tes aja sampai pelatihan 4 bulan segala macam. Dari mana nih? Dari sekolahannya? Enggak, dari awal tuh. Tadi kan 4 bulan tuh digemblengnya. Sampai ke Jepang tuh kira-kira ada setahun apa berapa? Enggak nyampe setahun sih. 6 bulan ada. Pertama tuh saya ingat ya sebelum UN tuh seleksi di sekolahan. Dan saya ingat juga waktu itu yang rekrutnya bilang gini, kalau kalian gak lulus UN, otomatis kalian gugur gitu. Jadi tes dulu, habis tes itu UN, terus habis itu ada pengumuman tuh. Saya lupa ya, pengumuman dulu apa UN dulu ya. Pokoknya pertama tuh psikotes. Tes fisik dulu. Jadi yang cebol-cebol itu nggak diterima. Ya. Yang tingginya kurang ya, cebol. Silakan cari ya kan, ke daerah yang lain ya kan. Kualifikasi yang lain. Iya, yang berat badannya nggak optimal. Bukan optimal ya, apa namanya? Berat badannya nggak proporsional, nggak ideal. Maaf, bukan optimal. Enggak, kalau segini Mas. Jadi yang gemuk banget, yang kurus banget ya kan? Juga enggak. Ternyata. Awal tuh tes fisik dulu. Jadi kita nggak bisa bilang orang, kamu jangan mandang fisik. Nggak bisa. Karena fisik emang dipandang. Kayak Akmil ya, militer ya. Nah, habis itu ya dites lah push up kuatnya berapa gitu. Jangan yang lembek-lembek banget gitu kan. Nah, terus habis itu ada psikotes juga. Nah, habis psikotes tuh agak lama tuh. Berulang-ulang ya, bro. Baru ada pengumuman tes interview. Yang lolos psikotes itu ada interview. Nah, dari abis interview baru ada pengumuman tuh berapa orang yang lolos. Waktu itu kebetulan 4. Tapi pas keterima lolos nih, ya kan seneng kan ya gitu. Ada modalnya nggak yang dipakai? Modal apa? Yang dipakai modalnya, maksudnya butuh duit yang berapa puluh juta atau bener-bener gratis gitu? Kalau LPK macam-macam sih. Kalau yang LPK kecil ya, maaf nih. Kalau yang punya LPK kecil, kalau yang LPK-nya kecil biasanya biaya di awal gede banget. Makanya ke Jepang tuh susahnya itu biaya di awalnya gede. Tapi LPK yang waktu itu, yang tit gitu ya kan? LPK yang waktu itu dengan saya itu nggak gitu. Jadi dia mungkin karena sudah besar ya, jaringannya juga luas. Kita tuh cuma mikirin buat biaya pas pelatihan tuh buat makan kita aja, buat makan sama buat bayar asrama udah.
Sisanya dia yang nanggung tuh. Iya. Sampai tiket pesawat gitu? Tiket pesawat tuh dibayarin sama perusahaan yang nerima kita. Oh. Perusahaan kita di Jepangnya itu yang bayarin tiket pesawat. Nah jadi tapi di akhir pelatihan itu kita yang lolos dan diputuskan ketok palu gitu kamu ke Jepang, itu kita kena biaya 7,5 juta waktu. Itu untuk bayar pelatihan selama 4 bulan. Jadi kalau selama pelatihan kalian nggak berangkat ya kalian nggak bayar pelatihannya. Bagusnya di situ sih. Jadi kita tuh lolos dulu baru bayar. Jadi kalau yang mau nyoba disaranin banget ya berarti karena nggak ada terlalu rugi banget gitu selain tenaga doang paling. Iya. Tenaga yang disiksa itu. Yang mau tahu LPK PIP-nya itu ya DM lah DM. DM. Iya jadi untuk mengudak mimpi ya. Iya jadi bagusnya di situ sih. LPK-nya karena udah gede ya kerjasamanya. Dan yang 7,5 juta itu pun dia bantu kita untuk pinjam ke bank. Jadi dia punya kerjasama gitu sama BNI kalau nggak salah. Sama BNI kerjasama, kita dipinjemin nih 10 juta, 7,5 juta bayaran, 2,5 juta buat kita siap-siap berangkat, kayak beli koper, apa segala macem gitu. Jadi sudah sangat bagus ya, dia bahkan sampai mikirin uang buat kita beli koper gitu. Jadi benar-benar kayak udah ini ya dipersiapin mateng. Iya, dan 10 juta ini dibayar di Jepang, selama bulan nih kita ada tabungan wajib gitu kan, 20.000 yen kalau nggak salah. Nah dari tabungan wajib itu, sebagian nyicil yang 10 juta, sebagian ya tabungan kita. Nanti pas kita pulang ke Jepang, tabungan itu dikembalikan ke kita. Begitu. Jadi itu cocok banget untuk kalian yang pengen ke Jepang tapi takut sama modal, takut sama kalian, karena itu bakal dilatih. Tapi nih, waktu di Jepang itu kerja apa nih? Ini menarik nih. Kan ini unsensor nih ya kan, diceritain boleh lah kerjanya jadi ahli apa itu. Mau dengan bahasa yang elegan apa bahasa yang apa adanya? Elegan dulu. Elegan dulu ya. Elegan dulu. Kalau secara elegan saya di sana sebagai pemagang di bagian instalasi kedap air teknologi perumahan Jepang. Wah, kesannya seperti anak teknik ya. Padahal di sana kuli bangunan. Kuproy bener. Cuma saya di sana di pabrik bangunan ya, produksi rumah anti gempa dia. Di daerah mana tuh pabriknya? Prefektur Ibaraki. Kota Tsukuba namanya. Nah, jadi ternyata bedanya ya. Kalau di sini kan kita rumah tuh dibangun gitu, pakai batu bata gitu kan. Kalau di sana tuh rumah dirakit kayak puzzle, udah kayak Lego. Jadi kita di pabrik tuh bikin komponennya, pintu, tangga, dinding, atap tuh dibikin di pabrik. Masukin ke kontainer, dibawa ke tempat lokasi pembangunan, di situ baru dirakit gitu. Jadi Bang Hutam yang rakit gitu? Enggak, kalau saya di pabriknya. Oh, ada nanti tim lain gitu? Pabrik kan Kojo, kalau tempat rakit disebutnya Gemba. Nah, Kojo sama Gemba misah. Jadi saya di Kojonya, di pabriknya. Jadi kayak bikin dindingnya gitu. Saya pernah di bagian tempat bikin dinding, tempat bikin atap juga pernah. Kaget nggak sih pertama kali ngeliat, aduh Jepang gitu kerja jadi kuproy gitu kan? Kaget nggak? Ya, kaget sih. Yang pertama kali bikin saya kaget tuh, jangan kuproy lah, buruh ya. Kita kan operator produksi ya, buruh ya. Keren ya. Kuproy. Jadi kuproy di sana, ya, buruh lah ya. Buruh di sana tuh pada punya mobil. Itu tuh biasa di sana. Kalau di kita kan hanya orang-orang kaya yang bermobil kan ya. Kalau di sana tuh biasa aja. Sampai di demo kan kemarin. Rame. Nah, saya juga jadi mikir tuh, kenapa buruh-buruh di kita suka demo? Karena emang hidupnya nggak layak aja sih. Dibandingin sama pengalaman di Jepang. Dibandingin negara maju. Punya mobil gitu. Iya, dan itu biasa gitu. Dan itu semuanya. Buruh-buruh di Jepang nih ya. Jadi mereka tuh kayak gini, berangkat nih kayak orang kantoran, pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas, naik mobil, nyampe sana masuk loker, ganti baju kerja, baru kerja di PT. Astaga. Jadi nggak ada bedanya. Yang saya suka dari Jepang juga itu, mereka tuh menghargai semua profesi ya, baik itu buruh ataupun kantoran, ya kalian berpenampilan rapi gitu. Emang gaji gede sampai mau tuh. Nah ini kan motivasi nih buat kalian nih ya kan yang bingung mau kerja apa. Boleh lah dibuka kali ya. Gajinya tuh berapa sih emang? Sebenarnya nanya gaji tuh nggak sopan. Kalau yang ditanya gajinya kecil. Oh, itu rumusnya ternyata. Jadi kalau yang ditanya gajinya gede mah sopan-sopan aja sih. Waktu itu saya ya,
sebulan tuh bisa nyampe 11 lah. 11 juta? 11 juta. Itu bersih? Bersih. Buat yang mau nabung ya kan, silakan ya kan. Bisa beli action figure di sana kan. Belum lembur ya. Kalau lembur bisa nyampe hampir 20 pernah. Udah sekelas manajer ya Nal ya? Gaji manajer segitu kan Nal? Gitu dong. Dan itu anak magang ya. Anak magang. Berarti itu masih di bawah standar pekerja di Jepang. Oh my god. Saya pernah tanya-tanya. Oh jadi beda tuh magang orang Indo di Jepang sama magang. Kenapa kita disebut magang? Supaya bayarannya murah. Licik Jepang emang. Tuh dengerin. Mereka tuh omongannya manis banget ya. Kami mengizinkan orang-orang luar belajar teknologi ke negara kami. Padahal mah pengen tenaga kerja murah doang itu. Jadi di kita gede, di sana kecil ya bro. Saya pernah tanya nih, salah satu karyawan di sana, saya pernah nanya. Ya saya minta maaf dulu, namanya nanya gaji kan ya. Saya minta waktu, maaf nih, saya pengen nanya gaji boleh nggak? Saya mau menanyakan hal yang tidak sopan nih, boleh nggak? Iya silakan katanya. Terus saya nanya gaji tuh. Ternyata gaji mereka tuh secara perjanjian, gajinya tahunan. Walaupun dibayarnya bulanan gitu. Dan 1 tahun tuh bisa nyampe, kalau uang Indonesia ya, bisa nyampe 1 M. Gaji buruh di sana itu bisa nyampe 1 M. 1 tahun. 1 M. 1 tahun. Kita sampai keringet daki lagi anjir. 1 M susah anjir. Sama jual ginjal. Jual ginjal ya, boleh patungan kita jual ginjal. 1 M? Iya. Gila ya. Berarti hampir 100 juta mungkin per bulan ya. Iya, yang kantoran gila kali ya. Lebih gila lagi yang kantoran ya makanya. Tapi itu tergantung ini sih, tergantung lama enggaknya kita di perusahaan tersebut. Kayaknya kalau itu yang waktu itu saya tanya udah agak lama sih, dia udah kayak belasan tahun gitu. Kalau yang baru-baru kayaknya di bawah deh. Nah, kemarin kan saya punya temen orang Jepang juga tuh, dia baru masuk kerja. Dia itu setahun tuh 800.000 yen. Ya hampir 1 M juga sih. Oh maaf, 800 juta yen ya? 80 juta maaf. 80 juta yen, berarti ya hampir 1 M juga. Tapi itu kan gaji sebenarnya. Relasi di kantor, terus suasana kantor gimana sih di Jepang itu? Sesama karyawan, ke bos itu kayak gimana? Jepang tuh sangat mengutamakan senioritas. Senpai. Saya ingat banget waktu di Jepang tuh ada orang nih umurnya lebih tua. Seniornya tuh lebih muda gitu. Hah? Oh, secara umur lebih tua, cuma di perusahaan lebih dulu nih, misal si A nih yang kerja bareng saya, si B ini anak baru nih. Nah, si B ini lebih tua dari si A. Tapi si B ini menghormatin banget sama si A walaupun umurnya lebih tua. Itu gimana tuh? Senioritas di Jepang seperti itu. Siapa yang duluan dia yang senior, kamu harus hormat. Jadi yang dihitung itu usia di perusahaan tempat kita mengabdi ya kan? Iya. Secara umur Anda memang lebih tua, tapi di sini saya duluan gitu. Dan si A ini ke si B pun geplak kepala gitu, padahal lebih tua. Di Jepang itu biasa loh geplak kepala itu. Jangan coba di Indonesia tapi ya. Jangan. Walaupun orang Jepang diwanti-wanti sih sama, kan ada penanggung jawabnya tuh yang megang kita pemagang. Nah si penanggung jawabnya ini bilang ke karyawan, jangan geplak orang Indonesia kepalanya. Karena itu akan membuat tersinggung gitu. Jadi kalau mau geplak yang lain dah, punggung atau selangkangan. Seneng. Tapi ini ya apa? Kalau misalnya itu kan ngomongin relasi segala macam. Kalau bosnya itu sendiri gimana? Bos santai nggak orangnya apa keras gitu atau capek nggak sih? Leader ya? Iya leader Jepang tuh bener kejam nggak sih katanya tuh? Saya kira kekejaman orang tuh nggak ada hubungannya sama negara ya. Dimanapun ada orang kejam menurut saya. Tapi pengalaman saya sih baik sih leadernya waktu di Jepang, saya termasuk orang yang baik. Saya bersyukur dapat leader yang baik. Yamazaki namanya, masih ingat saya. Yamazaki-san. Terima kasih ya Yamazaki-san ya kan. Karena kita bisa ngundang anak buahnya dulu ya. Wow, Yamazaki-san tuh baik banget. Sampai dia tuh pernah ngajak kita buat hanami. Hanami itu apa? Hanami itu kalau musim semi kan bunga sakura mekar tuh. Hanami itu dari 2 huruf, hana itu bunga, mi-nya itu melihat. Jadi kita jalan-jalan ke taman, lihat bunga sambil makan sambil apa gitu. Namanya hanami. Tiap musim semi ada hanami di Jepang. Hana omisete kali ya gitu ya. Hana omiru. Omiru, memang melihat. N5 bandingin N2.
Jadi dia tahu kita anak magang nggak mungkin ada yang ngajak Hanamian kan. Kita anak magang nggak mungkin ada yang ngajak Hanamian kan. Dari situ dia peduli dan ngajak kita. Baik banget ya Mas Zaki Sang. Terima kasih ya Mas Zaki Sang. Katanya juga perusahaannya bersih banget ya, segala macam. Bersih. Jepang mantep Jepang. Nah, masalah kebersihan. Sebagian dari iman. Sebagian dari iman. Walaupun mereka tidak beriman. Tapi kebersihannya dijaga. Tapi first impression-nya apa tuh? Secara tadi kan perusahaan nih secara Jepang keseluruhan pas datang tuh kan negara tadi kan demen Jepang ya kan, wibunya udah nggak usah dipertanyakan. Tapi gimana tuh first impression-nya ngeliat Jepang? Karena saya dulu referensinya anime ya, agak kecewa juga sih.